teman-teman ya. Jadi pada video saya kali ini khusus ya, saya mau menjelaskan bagaimana saya itu bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, GERD juga ya, yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi di luaran sana itu teman-teman banyak yang tanya ya sama saya, kenapa saya itu bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi untuk kalian yang saat ini sedang menonton, bisa tonton videonya dengan tenang ya teman-teman ya. Bisa kalian tenang, relax, relax aja, relax, nyaman ya. Pokoknya jangan pikirin sensasi dulu. Cukup kalian fokus aja dengan video-video seperti ini. Nah, jadi supaya kalian tuh bisa tenang ya, bisa memahami dengan cermat ya tentang apa yang saya jelaskan. Nah, jadi supaya kalian tuh bisa tenang. Karena kuncinya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu hanya butuh ketenangan salah satunya ya teman-teman ya. Selain melakukan pola makan, pola pikir, pola hidup, itu yang diperlukan juga ketenangan supaya bisa membaik dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, menurut pengalaman saya sih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di video saya yang saya buat sekarang ini saya membahas tentang kenapa sih saya itu bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi untuk gangguan ini sendiri ya teman-teman ya, itu tidak memandang kamu siapa, tidak memandang eh, sukumu, agamamu gitu ya, tidak memandang kamu tuh siapa gitu, nggak memandang. Kalau kalian itu melakukan pola hidupnya itu berantakan, pasti akan terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, itu yang saya alami seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya itu dulu pola hidupnya sangat berantakan sekali. Nah, jadi khusus di video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa terkena pola hidup seperti apa yang saya lakukan dulu sehingga saya itu sekarang itu bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi untuk kalian yang saat ini baru menonton ya, yang baru menemukan video saya ini, bisa kalian bantu subscribe ya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Terus kemudian seberapa suka Anda dengan video-video seperti ini, silahkan di like ya. Ataupun bisa di komen juga jika ada apa yang mau ditanyakan sama kalian. Terus kemudian saya buatkan videonya juga bisa. Silahkan di komen juga ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di share ya teman-teman ya, karena di luaran sana itu banyak sekali orang-orang yang masih terjebak oleh gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, dan mereka itu tidak tahu caranya untuk keluar dari zona tidak nyaman itu ya teman-teman ya. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah motivasi-motivasi video-video seperti ini. Jadi share sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, kembali lagi ke topik. Jadi topiknya kali ini adalah membahas mengenai bagaimana saya itu dulu bisa terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Karena banyak sekali yang bertanya sama saya bagaimana saya itu bisa terkena ya. Ya, jadi saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa saya itu bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Jadi dari pola hidup saya dulu ya teman-teman ya. Pola hidup saya dulu itu sangat berantakan sekali ya teman-teman ya. Dari pola makannya, saya itu dari pola makannya sering telat makan, terus kemudian makanannya itu seneng yang pedas-pedas, seneng yang asam-asam, seneng juga minumannya itu yang asam-asam, yang bersoda-soda, terus kemudian yang beralkohol juga, terus kemudian merokok juga. Nah, itu dari pola makan ya teman. Terus kemudian yang pedas, yang asam, eh, pokoknya yang panas ya teman-teman ya. Terus sering telat makan juga. Nah, sekalinya saya makan itu banyak sekali. Saya jarang makan. Ketika saya makan itu saya makannya banyak banget gitu ya teman-teman ya. Terus
Udah itu ketika makan nasi itu nasinya panas banget. Udah itu saya makannya itu sering terburu-buru. Nah, itu yang saya alami dulu seperti itu. Udah nasinya panas, makannya buru-buru, pakai sambel, levelnya itu level berapa ya? Pokoknya level yang paling tinggi itu. Kalau saya itu dulu hobi sekali sama sambel ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Saya juga dulu sering meminum minuman kafein ya teman-teman ya, seperti kopi, terus kemudian teh ya, sering minum manis juga. Terus kemudian saya juga itu kalau masih di pola makan ya teman-teman ya, masih di pola makan. Sering kekenyangan kalau makan itu sering banyak ya teman-teman ya, sering kekenyangan kalau makan. Terus kemudian makan buah-buahan juga senang yang asam-asam. Terus kemudian minum minuman juga senang, minum minuman yang bersoda. Terus ketika belum makan juga saya minumnya belum makan nih, perut saya masih kosong, saya minum minuman yang bersoda gitu ya. Nah, jadi saya sering banget tuh saya lakukan itu selama bertahun-tahun. Nah, itu di pola makan. Untuk di pola hidupnya ya teman-teman ya, seperti olahraganya. Kalau olahraga itu saya hampir nggak pernah dulu itu ya teman-teman ya. Karena pekerjaan saya dulu itu sangat menguras tenaga. Terus kemudian di tempat terbuka. Jadi udah saya anggap itu sebagai olahraga. Pikir saya dulu ya teman-teman ya, pikiran saya dulu seperti itu. Ternyata itu semua salah. Jadi pekerjaan saya itu dulu sangat menguras tenaga sekali ya teman-teman ya. Terus kemudian jarang olahraga, terus kemudian eh, selalu terburu-buru melakukan sesuatu, itu selalu terburu-buru ya teman-teman ya, selalu tergesa-gesa. Itu saya dulu seperti itu. Nah, itu untuk di pola hidupnya. Terus kemudian di jam tidurnya ya teman-teman ya, saya itu sering begadang. Tidur itu sering larut malam, kadang sampai jam 3, jam 4 malam itu, pagi lah ya, itu baru tidur. Saya itu baru 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 bisa tidur. Itu terjadi selama bertahun-tahun ya teman-teman ya. Terus kemudian bangunnya pagi, sekitar jam 6 apa jam setengah 7 itu saya tuh bangun bangun lagi. Terus kemudian saya kerja lagi, dan pekerjaannya itu menguras keringat lagi, bertenaga lagi, terus sambil pikiran juga gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian di pola pikir. Nah, di pola pikirnya itu saya itu ya seperti itu ya teman-teman ya, saya itu orangnya tergesa-gesa, selalu menakutkan hal-hal yang belum terjadi, selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Apa-apa itu inginnya itu perfect. Saya pikirkan seperti saya itu main catur gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa main catur. Nah, jadi dulu pola pikir saya itu seperti ketika main catur. Jadi 3 langkah ke depan itu sudah saya pikirkan dulu. Nah, itu saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat berantakan sekali. Sudah pola makannya tidak beraturan, terus kemudian pola pikirnya itu tidak beraturan, pola hidupnya juga berantakan, dan akhirnya itu terjadi selama bertahun-tahun ya teman-teman ya. Dan akhirnya terkenalah saya yang namanya gangguan asam lambung GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya, tidak memandang siapapun itu kamu, siapapun Anda ya. Kalau Anda melakukan pola hidupnya berantakan, pasti akan terkena juga yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman sekarang nih yang saat ini sedang mengalami, yang sedang terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, coba deh kalian pikir-pikir, kalian ingat-ingat, kalian sadari bahwa masa lalu kalian itu, kenapa kalian tuh bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung itu karena pola hidup kalian tuh pasti dulunya berantakan. Nah, jadi sama seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah pengalaman saya kenapa saya itu bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Dari pola makannya saya berantakan, dari pola hidupnya saya berantakan, dari pola pikirnya saya juga berantakan. Makanya
saya itu bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ya teman-teman ya, ketika kita sudah terkena yang namanya gangguan asam lambung, udah kena GERD, udah kena anxiety, kecemasan berlebih, itu lama sekali membaiknya ya teman-teman. Jadi kalian harus paham ke situ ya. Kalian harus paham ke sana bahwa gangguan ini lama menyembuhkannya, tidak seperti penyakit yang lain ya. Ketika minum obat terus besoknya sembuh, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Terjadinya gangguan ini itu karena pola hidup kita selama bertahun-tahun itu berantakan, karena kita eh, menjalankan pola hidup itu ngawur ya, tidak beraturan. Makanya selama bertahun-tahun itu terjadi dan akhirnya kita terkena gangguan asam lambung. Makanya kita itu mau menyembuhkannya juga lama ya teman-teman ya. Jadi kalian harus sadari ke sana. Walaupun kita sudah menjaga pola hidupnya, kita sudah menjaga pola makannya, kita sudah menjaga pola pikirnya, tapi kok nggak membaik-membaik mas. Kapan saya membaiknya mas? Perlu kalian pahami, itu sangat lama ya teman-teman ya. Karena ya kalian sadari saja. Jadi harus kalian terima aja dulu sekarang. Kalian terima dulu. Oh iya, saya itu terkena gangguan ini karena saya juga yang membuat gitu kan. Karena saya dulu melakukan pola hidup yang berantakan dan akhirnya saya itu terkena gangguan ini. Dulu saya terkena melakukan pola hidup itu bertahun-tahun, nggak saya sadari, dan akhirnya setelah saya kena baru seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, atau mungkin baru ada yang terkena setahun sudah hampir menyerah ya teman-temannya. Jangan ya teman-teman ya, percaya aja. Untuk gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu akan membaik ya teman-teman ya. Sedikit demi sedikit itu akan mengalami perbaikan asalkan kalian selalu menjaga pola makannya, pola pikirnya, dan pola hidupnya. Tapi kalian juga harus sabar ya teman-teman ya, karena nggak secepat kita membalikan telapak tangan, nggak seperti kita mengobati sakit gigi. Kita minum obat terus hilang gitu rasanya, nggak kayak gitu ya teman-temannya. Jadi kalian harus sadar terjadinya proses terjadinya penyakit ini tuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya, dengan pola hidup yang nggak benar. Jadi kalau kalian ingin menyembuhkannya pun kalian harus sabar. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semakin kalian itu tahu cara metodenya, semakin kalian tuh cepat membaiknya. Nah salah satunya adalah ketenangan ya teman-teman ya. Karena saya membuat video-video seperti ini tujuannya supaya kalian itu bisa tenang, kalian itu bisa nyaman, bisa tidak selalu ketakutan ya. Karena untuk sembuh dari gangguan ini itu yang salah satunya itu yang diperlukan adalah ketenangan, kepercayaan diri bahwa kita itu bisa sembuh, kita itu bisa membaik ya teman-teman ya. Banyak yang sudah sembuh, masa kalian nggak bisa? Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Pokoknya harus yakin bahwa kalian itu bisa sembuh dan pasti bakalan bisa sembuh kok teman-teman ya. Memang rasanya nggak nyaman, memang rasanya itu nggak karuan, seperti rasanya itu seperti aneh sekali, tapi ya harus kita terima ya teman-teman ya, karena kita yang membuat semua itu ya teman-teman. Jadi kita harus bertanggung jawab. Ayo kalau kita ingin kehidupan kita kembali seperti dulu lagi, ya kita harus berusaha lagi ya teman-teman ya. Berusaha lagi menuju ke sana ya teman-teman ya, dengan menjaga pola makannya. Dari pola makannya itu apa aja? Dari jenis makanannya, dari jam makannya, terus dari cara makannya, terus minumnya juga ya teman-temannya. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian di pola hidupnya, olahraganya dijaga ya teman-teman ya. Terus kemudian istirahatnya juga dicukupi ya teman-teman ya, minimal 8 jam atau 9 jam per hari ya teman-teman ya. Nah terus kemudian pola pikirnya diatur ya teman-teman ya. Pola pikirnya itu jangan selalu memikirkan tentang ketakutan-ketakutan. Ketika ada pikiran ketakutan langsung alihkan ke pikiran lain ya teman-teman. Terus berusaha seperti itu. Memang nggak mudah ya teman-teman ya, memang nggak mudah. Tapi semua itu bisa karena terbiasa. Pasti itu bisa ya teman-teman ya, yakin
Pokoknya ketika ada pikiran negatif yang muncul, pikiran negatif itu seperti ini loh teman-teman. Jadi ketika kalian sedang melakukan hari-hari seperti biasa nih, terus kemudian kalian tiba-tiba ada sensasi yang gak nyaman tuh. Nah, misalkan di perut, perut terasa kayak kencang, kayak begah, nggak nyaman lah pokoknya. Terus kemudian pikiran kalian tuh langsung tumbuh di pikiran kalian kalau, waduh kenapa ini, rasanya nggak nyaman banget, apa nggak lama lagi nih hidup saya nih, kenapa saya selalu merasakan seperti ini. Nah, pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran negatif ya teman-teman ya. Jadi harus kalian rubah ke positif gitu, supaya tidak semakin terasa rasa sensasinya itu ya teman-teman ya. Nah, terus ngerubah ke positifnya gimana ya teman-teman ya, rubah saja, pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Jadi ketika terasa sensasi, jangan berpikir ke yang berbahaya, pikirkan aja langsung ke arah-arah yang menyenangkan. Kalau misalkan ketika merasakan sensasi, waduh sensasinya muncul lagi nih, ah nggak apa-apa, nanti aku makan, aku minum pasti membaik lagi kok gitu, pasti sembuh kok, ini proses penyembuhannya memang lama sekali kok gitu, karena dulu memang dari dulu buktinya sampai sekarang saya sudah mulai membaik gitu kan, lebih membaik dari yang kemarin-kemarin gitu. Nah jadi saya harus berusaha terus nih supaya saya bisa membaik, nggak bakalan lebih parah lagi kok dari ini, pasti saya bisa sembuh kok gitu. Nah, jadi apapun itu sensasinya selalu kearahkan ke hal yang positif. Itulah yang saya lakukan selama ini ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Video yang dapat saya bagikan kali ini ya teman-teman ya. Nah jadi buat kalian yang ingin saya buatkan video, silahkan klik komennya. Jika ada kurang lebihnya, silahkan komen juga ya teman-teman ya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.